juga nongkrong di pakaian juga Iya. ya Mas ya. Suka banget tuh si Iya. nyamuk nongkrong di pakaian-pakaian Cuma kan kita. tidak sambil ngopi gitu ya Iya. tongkrongannya. Nggak ada kopinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama kita di Siasat Mas Ado. Siaran kesehatan Puskesmas Blado 2. Ketemu lagi nih dengan saya Elis Permatasari. Saya hostnya podcast Puskesmas Blado 2. Pada kali ini saya nggak sendirian nih. Saya ditemani rekan kerja saya. Karena tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalan dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Nur Hamzah. Saya menjabat sebagai perawat dan surveillance di Puskesmas Blado 2. Lah, Mas Hamzah ini sebagai surveillance-nya Puskesmas Blado 2. Pada tema kali ini nih Mas, ini saya ingin membahas tentang yang lagi booming nih, yang lagi trending di Kabupaten Batang kita ya Mas ya, yaitu adanya banyak poster-poster cegah DBD gitu. Mungkin di sini banyak masyarakat yang belum tahu nih Mas, apa itu DBD Mas. Ya. Jadi DBD itu sendiri adalah penyakit demam yang disebabkan oleh virus dengue, yang mana virus itu diperantarai oleh nyamuk yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Tuh. Jadi DBD itu salah satu penyebabnya dari gigitan nyamuk. Ya. Nah, nyamuknya itu nyamuk yang seperti apa ini Mas? Nah, jadi yang menyebabkan yang menjadi perantara penyakit DBD itu adalah nyamuknya. Salah satu ciri-cirinya adalah warna hitam, ada corak putih ya, kayak belang-belang gitu ya, panjang gitu ya. Kalau ibarat kata sih kayak macan tutul tapi dalam bentuk nyamuk. Zebra. Kayak zebra gitu bukan? Ya, kayak zebra tapi dalam bentuk nyamuk gitu ya. Nah, nyamuknya itu juga kerjanya seperti kita, pagi, sore, kadang lembur juga. Malam juga si nyamuk itu Kadang kerja ya, kadang malam juga kerja gitu ya. Tergantung sikonnya ya. Lah, banyaknya nyamuk itu karena apa ini Mas? Nah, banyaknya nyamuk salah satunya banyak genangan air, yang mana nyamuk itu suka sekali dengan genangan air yang tenang, terutama dari air-air hujan atau di tempat bak mandi yang tidak pernah dibersihkan atau diganti airnya. Itu menjadi tempat sarang yang paling favorit bagi perkembangan nyamuk. Apalagi nyamuk Aedes aegypti ini iya. Tuh ibu-ibu jangan males-males buat membersihkan bak mandinya ya. Jangan sampai bak mandinya ini dijadikan sarang nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit DBD ini ya Mas ya. Mas, kan kita nggak tahu nih kapan kita digigitnya. Gimana sih kalau salah satu tanda-tandanya kalau kita itu menderita penyakit DBD ini, biar kita bisa mengantisipasi nih, meminimalisir. Oh, kok saya kok begini ya? Apa saya jangan-jangan begini lah? Itu tanda-tandanya itu gimana Mas? Oh ya. Jadi DBD itu sendiri ada dua ya, dibagi menjadi dua. Yang satu adalah DD atau demam dengue atau fever dengue, dan yang kedua adalah DBD yang mana demam berdarah. Dengue itu sendiri biasanya gejalanya masih ringan dan masih bisa ditangani di rumah, seperti istirahat yang cukup, minum air yang cukup, sama minum obat penurun panas bila ada demam gitu. Kalau DBD pasti demam nggak Mas? Kalau DBD kadang ada yang nggak demam juga, tapi lebih signifikannya biasanya seringnya demam yang tidak kunjung turun sih. Jadi demamnya tinggi terus gitu. Iya. Terus demam berdarah itu sendiri juga ada fase-fasenya. Ada 3 fase malahan itu. Ada 3. Ibu-ibu ada 3 fase demam berdarah. Disimak biar kita tahu ciri-cirinya. Kalau kita, anak kita, bahkan suami kita menderita ini, bisa langsung periksa ke puskesmas terdekat ya Mas ya. Iya. Jadi fase-fase yang pertama tadi, yang fase pertama adalah fase demam. Di mana fase demam itu adalah 1 sampai 3 hari. Itu fase demamnya.
Nah, fase yang kedua adalah fase kritis, di mana fase kritis itu biasanya 4 sampai 7 hari. Terus fase yang ketiga adalah fase pemulihan. Biasanya fase dari hari ke-6 sampai hari ke-7. Nah, DBD itu sendiri bisa bertahan sampai 14 hari, sampai 2 minggu. Kita kena itu tuh, Iya. karena penyakit DBD itu bisa Iya. sampai 14 hari Iya. baru bisa sembuh. Iya. Lalu Mas, kalau ini yang nggak tahu nih, kita taunya panas biasa, udah diminumin penurun panas, tapi itu tetap panas. Ternyata itu udah hari keempat, itu udah tadi di masa kritis. Lah itu komplikasinya yang mungkin terjadi apa, Mas? Oh, komplikasinya. Salah satunya komplikasinya itu adalah pendarahan. Biasanya yang sering adalah mimisan, terus gusi berdarah, sama kadang ada yang emang sudah parah sampai muntah darah, BAB juga keluar darah. Dan itu menyebabkan yang namanya DSS atau yang sering dibilang Dengue shock syndrome. Di mana itu sudah menjadi penyakit DBD yang sudah sangat parah. Dan itu kebanyakan bisa membuat orang yang terkena DBD itu bisa meninggal. Itu karena telatnya penanganan awal ya, Mas. Iya, Padahal sebetulnya kalau udah bisa ditangani dari awal tidak sampai di SS itu ya. Iya. Itu penting sekali ibu-ibu kalau ada anaknya, suaminya, tetangganya yang sudah menonton ini, sudah diedukasi ini, kalau menderita panas seperti itu langsung diperiksakan ke puskesmas ya, Mas ya. Iya. Soalnya selain itu, apakah kalau seperti itu pasti DBD atau ada pemeriksaan yang lain yang menunjukkan itu DBD, Mas? Ya. Jadi selain dari tadi tanda-tanda klinis seperti sakit kepala, nyeri ulu hati, sama keluar bintik-bintik merah, itu juga ada pemeriksaan yang lebih real dengan cek laborat. Jadi untuk mengetahui adanya penurunan trombosit atau tidak. Karena menyebabkan trombositnya turun ya. Iya, sedangkan trombosit itu fungsinya itu untuk pembukuan darah. Jadi seandainya kalau trombosit itu diserang oleh virus dengue, jadi darah kita itu tidak bisa berbentuk, akhirnya rembes. Oh, makanya menyebabkan perdarahan ya. Iya, jadi gambarannya itu seperti peredaran darah kita itu seperti selang. Nah, selang itu udah mulai perampang, akhirnya ada yang bocor gitu. Itu disebabkan karena virus turunnya trombosit itu yang disebabkan dari si virus ini, si virus dengue ini. Iya. Mas, karena saya pernah dengar nih, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya, Nah, karena mungkin ibu-ibu ini lebih perannya lebih bisa ke mencegahnya mungkin, Mas. Kalau mengobati kan udah sakit ya. Untuk cara mencegahnya biar tidak sampai kita kena DBD, tidak digigit sama nyamuk Aedes aegypti ini, itu gimana, Mas? Ya. Jadi salah satu untuk pencegahannya kita biasa sering diworo-woro sama Kementerian Kesehatan, yaitu melalui gerakan 3M plus. 3M plus. Ayo ibu dengarkan lagi. Bukan apa ini? Ya. Yang M pertama adalah menguras bak mandi. Jadi sekiranya kalau air sudah kelihatan kotor ya paling enggak 3 atau 4 hari sekali harus diganti atau dikuras. Harus dikuras ya. Iya. Ibu-ibu di rumah jangan lupa sering-sering menguras bak mandinya. Jangan sampai jadi sarang nyamuk di bak mandi yang kita gunakan setiap hari ya, Mas ya. Jangan cuma menguras uang suami aja. Aduh iya, itu curhatan suami-suami yang uangnya terkuras oleh istrinya. Ya, terus M yang kedua, yang tadi adalah menutup. Jadi setelah kita menguras, mengganti air, yang kedua adalah ditutup. Biar tidak ada nyamuk yang hinggap ke bak mandi atau ke tempat-tempat air, penampungan air untuk bertelur gitu ya. Karena itu nyamuknya bertelurnya di air. Iya. Kalau bertelurnya di sarang mungkin di sarang kayak burung itu mungkin burung bukan nyamuk. Iya, betul. Ya gitu ya. Terus kita lanjut aja ke M yang ketiga. M yang ketiga adalah mengubur. Apanya ini yang dikubur? Nyamuknya kah, Mas? Bukan. Yang dikubur adalah bentuknya barang-barang bekas yang
pada intinya bisa menimbulkan genangan air, menjadi syarat untuk nyamuk itu berkembang biak gitu. Jadi setelah kita menguras, terus menutup, terus mengubur, terus plusnya itu ada lagi. Plusnya itu satu, ada yang bisa memelihara ikan pemakan jentik-jentik yang bentuknya hampir kayak apa ya? Kayak ikan cupang. Oh, ikan cupang. Kalau Indonesianya sih timah, tapi saya juga kurang paham nama aslinya itu di daerah Ikan itu timah apa. itu apa kalau iya. di sini gitu Iya. ya Mas ya. Cuma di orang-orang bilang yang pemakan jentik itu adalah ikan timah. Ikan timah pemakan jentik-jentik dari nyamuk Aedes aegypti ini. Ya semua nyamuk sih. Oh, semua nyamuk. Iya. Itu pemakan itu juga. Iya. Nah, setelah ada yang memelihara juga bisa menggunakan obat nyamuk untuk mengusir gitu ya. Terus jangan sering menggantung pakaian. Ini biasanya orang-orang di kos-kosan itu baru pakai sering menggantung gitu ya. Iya, dicantelin aja di sini nanti gitu ya. Itu jadi tempat favorit buat nongkrong nyamuk-nyamuk itu. Nyamuk juga nongkrong di pakaian juga ya Mas ya. Suka banget tuh si nyamuk nongkrong di pakaian-pakaian. Cuma kan tidak sambil ngopi gitu ya tongkrongannya. Nggak ada kopinya itu Mas di pakaian. Itu jangan lupa ibu-ibu yang suaminya masih suka nyantelin di gantungan pakaian, jangan sering-sering dan jangan banyak-banyak ya Mas ya, untuk meminimalisir perkembangbiakan nyamuk. Ya, sekiranya kalau emang sudah tidak dipakai lagi ya lebih baik dimasukkan ke tempat ember kotor gitu. Iya, untuk dicuci gitu Mas ya. Terus tadi setelah tidak menggantung, ada lagi kita juga bisa memasang namanya kayak tirai. Jadi saat kita tidur pakai tirai. Oh, biar nyamuknya nggak masuk ya Mas ya, kayak gitu. Dipan-dipannya tempat tidur ranjangnya orang dulu kan seperti itu ya, ada tirai-tirainya. Kayak di kerudung saji. Iya betul, ditutupin gitu ya. Biar tidak masuk. Biar nggak terkena nyamuk. Terus yang selanjutnya itu bisa menggunakan larvasida. Larvasida itu adalah sejenis obat yang khusus buat membunuh jentik-jentik nyamuk. Nah, biasanya kalau di puskesmas namanya abate. Tapi terkenalnya itu larvasida. Oh, terkenalnya larvasida. Dan itu juga tidak setelah beberapa wawancara saya yang baca, obat larvasida itu tidak mempengaruhi warna, rasa maupun tidak membuat orang menjadi keracunan. Itu ditaruhnya di mana itu obatnya Mas? Itu biasanya ditaruhkan di penampungan air, terutama penampungan air yang tidak bisa dibersihkan. Contoh kayak kayak penampungan air yang besar seperti di mata airnya gitu. Yang kayak telaga kayak bak besar gitu. Yang emang tidak bisa dibersihkan kayak dikuras gitu, itu biasanya dikasih larvasida itu biar meminimalisir adanya jentik-jentik yang hidup di air itu ya. Oke, itu ibu-ibu, bapak-bapak yang punya ban-ban di depan rumah yang bisa menyebabkan genangan air itu juga silahkan dibersihkan biar tidak menjadi sarang nyamuk. Tapi bagusnya sih dimasukkan di dalam rumah atau gimana lah ya. Dirawat kalau emang udah enggak digunakan lagi ya dihancurkan atau dibakar aja. Dijual bisa ya, itu. Dijual enggak apa-apa, malah dapat uang itu. Mana dapat uang dan berguna sekali untuk istrinya yang pasti. Iya, betul. Oh ya, saya tadi lupa. Jadi yang menyebabkan yang menyalurkan virus dengue menjadi demam berdarah itu bukan semua nyamuk ya. Dan itu juga tadi nyamuk Aedes aegypti, tapi yang nyamuk betina. Oh, hanya nyamuk betina aja yang menyalurkan. Iya, bukan berarti nyamuknya genit atau gimana ya. Tapi karena memang nyamuk betina itu membutuhkan yang namanya mineral, vitamin, zinc, zat besi untuk berkembang biak. Untuk itu membuat si telur itu bisa netas. Oh iya, untuk berkembang biak. Iya, dengan cara
menghisap darah tadi itu dari darah manusia. Sedangkan kalau yang jantan itu lebih ke menghisap ke sari-sari bunga sih. Kecuali emang udah ndak ada sari bunga, kepepet ya bisa gigit orang gitu. Berarti yang sering menggigit orang-orang itu nyamuk Kebanyakan betina ini iya. ya. Aduh, nyamuk Kebanyakan betinanya betina. ini. eh di pertemuan kita untuk pembahasan demam berdarah ini sepertinya cukup. Ya, Ada pesan-kesan yang harus disampaikan ke masyarakat, Mas, agar bisa tetap waspada dengan adanya DBD ini. tetap jangan panik saat terjadinya DBD. Yang pertama, sekiranya tidak tahu apa-apa, langsung aja dibawa ke fasilitas kesehatan. Dan untuk pencegahannya, gunakanlah G1 gerakan satu rumah satu jemantik. Jadi sangat apa ya? Sangat efektif sih. Jadi tidak semua orang harus bersihkan rumahnya banyak rumah tapi ya, cuma membersihkan rumahnya sendiri gitu. Itu aja sih. Itu aja. Oke, terima kasih dari kita teman-teman. Mungkin edukasi ini agar masyarakat semua bisa untuk membersihkan rumahnya agar tidak menjadi sarang nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit DBD ini ya Mas ya. Terima kasih dari kita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.